Oke, sesi diskusi buat apa ya? Menyelesaikan tugas pada hari ini dengan tugas yang kemarin mungkin bisa dilakukan oleh Sarah atau Laili dulu buat yang pertama. Nanti dari teman-teman bisa menanyakan, melontarkan satu pertanyaan, satu sanggahan, atau satu kritik dan saran ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Laili akan menyampaikan tugas yang telah saya buat, yaitu mengenai agroindustri sambal lezis yang ada di Desa Tegalsari, Kabupaten Jember, Kecamatan Ambulu. Sambal lezis merupakan salah satu agroindustri yang berbahan baku utama yaitu komoditas cabai. Cabai yang digunakan dalam agroindustri ini yaitu cabai merah dan cabai hijau, serta cabai rawit. Agroindustri ini dimiliki oleh salah satu alumni Universitas Jember yang bernama Wulan Aprilia. Agroindustri ini berdiri sejak tahun 2019 lalu. Terus pemasaran dalam agroindustri ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu online dan offline. Online yaitu dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Sedangkan offline yaitu dilakukan dengan customer yang datang langsung ke rumah produksi yang ada di Tegalsari. Lalu hambatan dari agroindustri ini yaitu yang pertama modal yang terbatas, yang kedua yaitu teknologi yang digunakan dalam pengemasan sambal ini masih tergolong sederhana. Terus yang ketiga yaitu harga bahan baku yang masih fluktuatif. Terus yang keempat kegiatan pemasaran yang masih belum optimal. Lalu strategi yang dapat digunakan yang pertama yaitu untuk mengatasi teknologi pengemasan yang masih sederhana, yaitu dapat menggunakan teknologi yaitu dengan memberikan lapisan plastik kepada luaran botol sambal sehingga dapat menarik konsumen, dikarenakan dengan adanya plastik tersebut konsumen akan berpikir jika produk itu menjadi higienis dan lebih menarik. Lalu untuk menangani harga cabai yang fluktuatif dapat dilakukan dengan pengoptimalan dalam pembelian bahan baku pokok. Lalu ketika pada musim tanaman cabai mahal dapat dilakukan dengan perbedaan penakaran ketika proses produksi. Untuk strategi yang pemasaran dapat dilakukan dengan lebih aktif lagi dalam menggunakan media sosial, khususnya Instagram, dengan cara membuat story sesering mungkin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang ditanyakan dari teman-teman? Silakan. Buat teman-teman, ada yang tanyakan? Izin bertanya. Ya, silakan Cindy. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Cindy Lovitasari, NIM 601012. Di sini untuk hambatannya kan ada modal, teknologi, bahan baku, dan juga pemasaran yang belum optimal. Nah, untuk modal sendiri itu dapat disiasati seperti apa? Tadi yang dijelaskan strateginya dalam segi pemasaran ya, Laili. Nah, untuk modal sendiri
owner dari agroindustri ini menyikapinya seperti apa? Mendapatkan modalnya itu dari mana? Apakah dengan bermitra atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, saya akan mencoba menjawab. Mohon maaf, saya tadi lupa untuk menjelaskan strategi permodalan. Jadi, ketika owner kekurangan modal, maka hal yang dilakukan yaitu bermitra dengan keluarga atau kerabat dekat, seperti itu. Jadi, melakukan bagi hasil. Bagaimana? Baik, terima kasih Saudari Laili. Sama-sama. Baik, terima kasih Mbak Saratul Laili sudah menyampaikan hasil dari tugasnya. Selanjutnya, sesi diskusi akan dilanjutkan oleh Cindy Lovetasari. Baik, terima kasih Said atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan terkait hambatan dan strategi pengembangan agroindustri kacang oven pada CV TDS Mitra Garuda. Nah, untuk TDS Mitra Garuda ini merupakan agroindustri kacang panggang pertama yang ada di Jember yang telah terdaftar di Departemen Perindustrian dan Perdagangan Jember. CV TDS Mitra Garuda bergerak di bidang pengolahan kacang tanah. Salah satu produksinya yaitu kacang oven. Perusahaan ini terletak di Jalan Melati 15 nomor 7 Desa Glakawero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Nah, untuk masalah pada agroindustri ini atau hambatan yang dihadapi oleh agroindustri CV TDS Mitra Garuda ini dalam pengembangannya yaitu yang pertama peningkatan harga bahan baku kacang tanah, di mana peningkatan harga bahan baku ini sulit dikendalikan oleh pemilik agroindustri. Nah, hal ini menyebabkan pemilik harus pandai untuk mengatur keuangan, terutama biaya pembelian kacang tanah dan biaya produksi. Untuk hambatan yang kedua yaitu kelemahan dan keterbatasan agroindustri dalam penanganan pasca panen dikarenakan fokus dari agroindustri yang belum sepenuhnya kepada proses pengolahan kacang oven karena agroindustri juga berperan sebagai supplier kacang tanah ke PT Garuda dan Dua Kelinci. Nah, untuk hambatan yang ketiga yaitu kegiatan usaha bersifat sederhana dan teknologi yang digunakan masih semi modern. Selain itu juga kurangnya perhatian dari pemerintah menjadi hambatan pada agroindustri ini. Kemudian untuk hambatan yang terakhir yaitu ketersediaan bahan baku yaitu kacang tanah itu bersifat musiman. Nah, adapun strategi yang diterapkan pada agroindustri ini itu saya mengambil dari analisis SWOT, di mana ada kelemahan, kekuatan, peluang, dan juga ancaman. Nah, di sini didapatkan beberapa strategi, ada 2 strategi, yaitu strategi pengembangan CVTDS Mitra Garuda dalam jangka pendek dan juga jangka panjang. Nah, untuk strategi dalam jangka pendek itu ada 5 strategi. Yang pertama yaitu meraih peluang pasar dengan meningkatkan produksi. Untuk strategi yang kedua, memanfaatkan brand produk untuk meraih kepercayaan konsumen dan memperluas wilayah pemasaran. Strategi yang ketiga, mempertahankan mutu dan kualitas produk untuk menghadapi persaingan pasar dan produsen kacang oven. Strategi yang keempat, pembinaan terhadap keterampilan tenaga kerja, serta strategi yang kelima, menjalin kerjasama baru dengan petani kacang yang baru untuk memperoleh bahan baku. Nah, untuk strategi jangka panjangnya itu mereka membuka outlet baru dan memperbaiki teknologi yang digunakan karena di sini agroindustri ini masih menggunakan teknologi yang sangat sederhana. Untuk strategi yang kedua yaitu meningkatkan penggunaan teknologi yang tepat guna. Dan strategi yang terakhir mengganti kemasan produk dengan menggunakan kemasan yang lebih menarik. Sekian sesi presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin dipertanyakan?
Saya izin bertanya. Ya, silakan. Tadi di jangka panjang itu kan ada perbaikan teknologi, yaitu teknologi tepat guna dan juga supaya lebih efisien gitu kan ya. Nah, sedangkan ini kan masih sederhana. Nah, berarti kalau kita menggunakan teknologi yang baru, berarti kan butuh permodalan yang besar juga. Nah, mungkin dari situ apakah ada strategi lain untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang nantinya akan menjadi kompleks gitu loh. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Baik, mungkin pada Cindy bisa langsung dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi maksud dari meningkatkan penggunaan teknologi yang tepat guna itu dari teknologi manusia menjadi teknologi mesin, seperti pada proses perebusan dan pengeringan. Nah, dari agroindustri ini kan masih menggunakan tenaga manusia. Yang ditanyakan sama Desi, gimana caranya biar modal nggak semakin banyak dan juga permasalahan semakin kompleks. Jadi di dalam perusahaan yang namanya usaha itu nggak langsung ujuk-ujuk menggunakan teknologi besar. Nah, di sini untuk CV TDS Mitra Garuda itu sudah berjalan 2008. Nah, dia itu tidak hanya memproduksi kacang oven saja, tapi dia juga menjadi supplier di Garuda sama Dua Kelinci. Jadi untuk permodalan mereka itu sudah mumpuni. Namun SDM-nya yang tidak mempermasalahkan modal dikarenakan usaha ini sudah berkembang lama. Seperti itu, Saudari Desi. Baik, mungkin ada sanggahan atau saran dari Desi? Mungkin cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Desi. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan diskusinya untuk Desi. Baik, terima kasih atas waktunya Saudara Said. Jadi di sini saya Desi Arini Putregina, NIM 601028 akan menyampaikan tentang kendala dan hambatan dari UMKM yang bergerak di agroindustri ikan lele. Di mana lele itu merupakan salah satu jenis ikan yang hidup di air tawar yang memiliki berbagai nutrisi yang sangat diperlukan oleh tubuh. Namun pada saat ini lele itu banyak orang yang menyukai dan juga tidak menyukai karena lele identik dengan lingkungan yang kotor dan juga baunya yang amis. Sehingga salah satu UMKM ini bernama Lele Matrik yang dimana berada di Jalan Lejen Sutoyo, Gang Matrik, nomor 19, Kabupaten Jember. Nah, di sini UMKM ini memproduksi beberapa produk yang mana terdiri dari widaran abon lele, pastel abon lele, keripik duri, stik duri, sus kering abon lele, lidah kucing abon lele, nugget lele, dan ada juga burger lele. Nah, selain itu, UMKM ini juga menjual keripik tape, keripik belimbing, dan produk dapat dipesan baik itu melalui offline maupun online. Untuk secara offline-nya itu bisa langsung ke lokasi UMKM tersebut, dan untuk online-nya itu bisa dipesan melalui marketplace maupun sosial media. Nah, untuk hambatan yang dihadapi, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, di sini ada 3 hambatan utama yang dihadapi oleh agroindustri ini. Yang pertama yaitu mindset negatif masyarakat mengenai ikan lele, di mana yang sudah saya sebutkan bahwa mindset ini masyarakat menganggap bahwa ikan lele merupakan ikan yang suka identik dengan tempat yang kotor dan juga makanan dari ikan lele itu merupakan makanan biasanya bangkai gitu kan. Nah, sehingga banyaknya mindset seperti ini membuat konsumen itu masih ragu dengan adanya produk tersebut. Nah, strategi yang diterapkan yaitu sehingga UMKM ini banyak
membuat video-video kreatif yang diupload melalui Instagram sehingga dapat memberikan pengetahuan bahwa di UMKM ini pengolahan dan juga budidaya lelenya itu tidak seperti yang masyarakat bayangkan. Nah, dari sini, dari video-video tersebut dapat memberikan mindset, diharapkan dapat mengubah mindset masyarakat yang awalnya, bermindset negatif mengenai lele, berubah menjadi mindset positif. Bahwa, yang kedua yaitu kurangnya sumber daya manusia, di mana, UMKM ini masih dalam tahap pengembangan, sehingga tenaga kerja, yang dikerjakan di UMKM ini juga masih sangat terbatas. Sehingga jika ada pesanan yang, yang dalam jumlah banyak, itu harus memesan terlebih dahulu jauh-jauh hari supaya produk tersebut bisa tersedia. Kemudian, untuk strateginya yaitu, di sini UMKM ini menggunakan tenaga kerja dari keluarganya sendiri untuk membantu memproduksi ketika memang dibutuhkan tenaga kerja yang banyak, seperti itu. Kemudian untuk kendala yang ketiga yaitu pengolahan media sosial, di mana, media UMKM ini belum memiliki admin sendiri, sehingga untuk media sosial itu biasanya diolah tinggal upload sehingga, tidak ada menariknya. Padahal media sosial itu merupakan wajah dari suatu UMKM, seperti itu. Sehingga di sini strateginya, pemilik UMKM bisa melakukan mengikuti pelatihan-pelatihan supaya, konten-konten yang dibuat itu lebih kreatif dan juga tampilan media sosialnya seperti Instagram itu juga lebih kreatif. Karena biasanya yang, menjadi tersendiri itu dari media sosial itu sendiri, seperti itu. Nah, untuk permodalan sendiri di sini karena masih dalam tahap pengembangan, jadi, UMKM ini masih bergantung pada, peminjaman modal di, eee, pihak yang bersangkutan, baik itu bank dan lain sebagainya. Untuk budidayanya sendiri di sini, masih dalam satu lingkup sehingga UMKM ini merupakan UMKM yang dari hulu sampai hilir, mulai dari budidaya, pengolahan, dan juga pemasaran, seperti itu. Mungkin untuk, hambatan dan kendalanya dari metrik lele, seperti itu. Terima kasih dari saya. Baik, terima kasih untuk Desi. Nah, selanjutnya ini ada sesi tanya jawab. Mungkin dari saya ini akan bertanya ya Desi ya. Sebelumnya saya mau tanya, ini tadi kalau nggak salah untuk budidayanya itu dilakukan sendiri ya? Betul. Nah, setahu saya mau lele itu ketika dibudidayakan baik sendiri maupun tidak, atau dibuat seperti apa, itu tetap menimbulkan bau yang menimbulkan bau kepada tetangga-tetangga ataupun yang lewat di daerah tempat itu. Nah, untuk strategi penghilangan baunya itu sendiri seperti apa ya? Soalnya sifat dari penangkaran lele atau budidaya lele itu tetap bau gitu, susah untuk dihilangkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi bahwa UMKM ini selalu membersihkan tempat lelenya itu. Jadi, ya memang menghasilkan bau, tapi untuk bisa diminimalisir. Nah, biasanya kan untuk yang sangat bau itu kan, bisa dari, tempat tempat budidayanya atau dari makanan yang digunakan untuk, konsumsi lele kan, biasanya itu kan dari bangkai gitu kan. Karena ini, lele ini makannya tidak dari bangkai, itu dari sentrat, jadi, pemilik UMKM memilih sentrat itu untuk, makan lele, sehingga meskipun ada bau, tapi untuk bau yang dihasilkan itu tidak terlalu mengganggu lingkungan sekitar. Dan juga di sini, kebetulan tempat yang digunakan itu juga cukup luas sehingga, dan juga, pembersihan juga dilakukan secara teratur. Jadi untuk bau sendiri masih bisa diminimalisir, seperti itu. Terima kasih.
Baik, mungkin sedikit saran atau sanggahan ya. Eh, Memang jika penggunaan sentrat atau pembersihan itu tetap bisa mengurangi dari baunya ikan lele, tetapi alangkah lebih baiknya jika kita menggunakan sistem filterisasi yang sangat baik, yang bisa diibaratkan bahwa ketika kotoran-kotoran atau makanan-makanan yang sudah masuk ke dalam kolam itu nanti disaring kembali menggunakan beberapa filtrasi seperti ada apa namanya busa, batu-batuan, koral dan kalau nggak salah ada batuan yang itu bisa menjernihkan sekaligus menghilangkan bau-bau atau kotoran yang ada di kolam. Mungkin sekian dari apa ya sanggahan dan saran dari saya. Terima kasih atas sarannya. Nanti insya Allah akan saya sampaikan ke pihak yang bersangkutan. Oke, selanjutnya mungkin ini akan presentasi dari diri saya sendiri ya. Baik, saya di sini akan memperkenalkan suatu agroindustri yang berada di Kabupaten Bandung, yaitu ada agroindustri stroberi. Stroberi sendiri merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan pangsa pasar yang baik. Kabupaten Bandung merupakan salah satu daerah yang mempunyai potensi dalam pengembangan stroberi di wilayah Provinsi Jawa Barat. Pada umumnya, stroberi di Desa Alam Endah dibudidayakan untuk dijual dalam bentuk buah segar. Stroberi dapat dipanen setelah 4 bulan setelah tanam. Setelah dipanen, buah yang rusak dipisahkan dari buah yang baik. Buah disortir berdasarkan ukuran, bentuk, warna, dan kemulusan permukaan. Karisma merupakan agroindustri yang bergerak di komoditas stroberi yang berada di Desa Alam Endah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung. Agroindustri ini memproduksi berbagai olahan stroberi menjadi beberapa produk seperti dodol, selai, dan sirup. Kualitas produk agroindustri stroberi Karisma yang dinilai lebih unggul akibat dari proses produksinya yang mengandalkan keterampilan tangan, sehingga rasa stroberi sebagai bahan baku utama sangat terasa pada produk olahannya. Selanjutnya, lokasi agroindustri Karisma ini berada di kawasan sentra produksi stroberi yang mampu menjamin pasokan buah stroberi dengan kualitas dan kuantitas yang terjamin. Potensi pasar yang besar karena merupakan daerah wisata yang benar-benar dimanfaatkan untuk olahan agroindustri hingga penjualannya. Nah, di sini di agroindustri Karisma ini memiliki hambatan dan strategi, yaitu hambatannya lokasi usaha tidak terletak di jalan utama. Yang kedua, keterbatasan suplai tenaga kerja terampil. Yang ketiga, ketersediaan sarana produksi yang belum optimal. Yang keempat, belum adanya promosi. Yang kelima, belum memiliki outlet penjualan secara khusus. Yang keenam, kenaikan biaya produksi. Yang ketujuh, pesaing produk agroindustri sejenis. Dan yang kedelapan, faktor musim yang mempengaruhi kualitas buah stroberi sebagai bahan baku utama. Nah, dari faktor musim ini karena dari buah stroberi ini harus ditempatkan di daerah dataran tinggi yang mempunyai suhu sejuk dan lembab gitu. Yang suhu udaranya itu kira-kira rentan 17 hingga 20 derajat Celcius. Gitu, dan mempunyai penyinaran matahari sekitar 8 hingga 10 jam per hari. Nah, selanjutnya yaitu untuk strategi dari agroindustri Karisma ini memiliki 3 strategi utama, yaitu yang pertama mempertahankan kualitas produk dengan menjamin kualitas bahan baku dan proses pengolahan yang baik. Caranya dengan melakukan kerjasama kepada petani penghasil buah stroberi untuk menjamin kualitas bahan baku dan melakukan pembinaan yang terus dilakukan kepada pekerja tentang teknologi pengolahan serta penambahan peralatan produksi dengan kapasitas produksi yang lebih besar. Yang kedua, meningkatkan volume penjualan melalui optimalisasi potensi pasar wisata dan pengembangan produk. Yang ketiga, peningkatan kualitas manajemen agroindustri dengan mengakses program pembinaan dari pemerintah. Mungkin sekian dari hasil tugas yang saya kerjakan mengenai agroindustri stroberi di Karisma ini. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan.
Mungkin dari Cindy dan Desi ada yang ingin ditanyakan. Ya, Said. Mungkin izin bertanya Ya, silahkan. terkait dengan tadi kan ada kendala baik dari internal maupun eksternal ya. Nah, itu mungkin yang lebih dominan itu kendala dari internalnya atau dari eksternalnya. Nah itu faktor-faktor yang mempengaruhi itu apa saja gitu. Terima kasih. Baik, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi ini rata-rata adanya di lebih condong ke faktor eksternal, karena di sini kan yang yang diutamakan dari proses budidayanya. Sedangkan saat ini musim atau kondisi cuaca di Kabupaten Bandung ini kadang tidak menentu gitu. Nah, selain itu sebenarnya dari internal pun mempengaruhi, karena ya ini outlet-outlet yang dipunyai oleh Karisma ini masih sedikit gitu. Mungkin nanti bisa ditambah lagi dengan pembukaan outlet tidak hanya di daerah Kabupaten Bandung, tapi bisa mencapai kota Bandungnya. Jadi benar-benar dari agroindustri Karisma ini bisa dikenal oleh seluruh masyarakat Bandung terlebih dahulu, seperti itu. Baik, mungkin jika tidak ada kritik, saran, dan sanggahan, terima kasih untuk pertanyaannya, Desi. Baik, dari teman-teman, mungkin sekian untuk diskusi pada sore hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkontribusi dalam memaparkan hasil dari diskusi agroindustri serta pertanyaan dan jawabannya. Semoga semua yang kita dapatkan ini bisa diimplementasikan dan diberikan saran kepada agroindustrinya. Terima kasih pada teman-teman. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.